Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan tentang mengidentifikasi tindak pidana korupsi. Kenalkan, saya Hapti Triulian dengan NPM 230131013. Dengan rekan saya Helsa Ayu Lestari dengan NPM 230131011. Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK? Dalamnya hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Terdapat relasi yang kuat antara korupsi, pembangunan berkelanjutan, proses demokrasi, dan penegakan hukum. Lebih jauh lagi, korupsi menjadi salah satu penyebab utama proses kemiskinan, yang menyebabkan kemiskinan kian absolut, pelayanan publik yang tidak optimal, infrastruktur yang tidak memadai, high cost ekonomi, dan terjadinya eksploitasi sumber daya yang tidak menimbulkan manfaat bagi kemaslahatan publik. Pada konteks inilah, justifikasi pentingnya kebijakan akselerasi pemberantasan korupsi memperoleh dasar legitimasinya. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption, artinya buruk, bejat, menyimpang, dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Perspektif korupsi dari berbagai sudut pandang, dari perspektif hukum, perspektif ekonomi, perspektif sosial, perspektif politik, dan perspektif etika. Perspektif hukum. Perspektif hukum dilihat dalam dua jenis, yaitu pidana dan hukum administrasi. Dari sudut pandang hukum, korupsi adalah tindakan ilegal yang dapat dihukum. Hukum pidana biasanya menentukan sanksi bagi para pelaku korupsi, seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya. Adapun hukum administrasi, di sisi lain, korupsi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan aturan administrasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi di sektor publik mungkin dikenai sanksi administratif seperti pemecatan atau penurunan pangkat. Perspektif ekonomi. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan ketidaksetaraan, menghambat investasi, dan merusak iklim bisnis yang sehat. Dalam beberapa kasus, korupsi juga dapat dipandang sebagai cara untuk memperlancar bisnis atau mendapatkan keuntungan ekonomi pribadi, meskipun pada akhirnya dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Perspektif sosial. Korupsi dapat menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi karena sumber daya dan kesempatan lebih banyak diarahkan kepada orang-orang yang terlibat dalam korupsi. Dari sudut pandang sosial, korupsi juga dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan memperburuk ketidakpuasan sosial. Perspektif politik. Korupsi seringkali terkait erat dengan politik, di mana pejabat publik mungkin memanfaatkan posisi mereka untuk tujuan politik atau mengumpulkan dana untuk kampanye. Dari sudut pandang politik, korupsi dapat merusak legitimasi pemerintah dan mengancam stabilitas politik. Perspektif etika. Beberapa orang memandang korupsi sebagai pelanggaran etika yang serius karena melibatkan penyalahgunaan, kepercayaan, dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral dan integritas. Pendekatan etika menekankan pentingnya mempromosikan tindakan yang benar dan menjaga integritas dalam semua lapisan masyarakat. Tipe-tipe korupsi dalam konteks kriminologi. Tipe pertama adalah election fraud, adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Yang berikutnya adalah corrupt campaign practice, adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. Tipe berikutnya adalah discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
Tipe selanjutnya adalah illegal corruption. Ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim. Tipe berikutnya adalah ideological corruption. Ialah perpaduan antara dictionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. Yang terakhir adalah mercenary corruption, yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Helsa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh saya, yaitu ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi menurut Said Hussein Atalas yaitu ada 1, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari 1 orang atau 2 orang, 3 orang, jadi berkelompok. Yang kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Nah, yang ketiga, korupsi melibatkan elemen keuntungan dan kewajiban timbal balik. Keempat, kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Kelima, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pemberian hukum. Yang keenam, yaitu ada mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Ketujuh, setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan biasanya dilakukan oleh badan politik atau umum atau disebut dengan masyarakat. Yang terakhir, ciri-ciri korupsi yaitu setiap tindakan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Itu adalah ciri-ciri korupsi. Selanjutnya ada unsur-unsur tindakan pidana korupsi. Yang pertama yaitu unsur subjektif atau nians atau sering disebut juga dengan mens rea, itu adalah terdapat unsur niat untuk melakukan perbuatan korupsi pada umumnya. Hal ini mencakup niat untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan umum. Yang kedua yaitu unsur objektif, perbuatan melawan hukum atau sering disebut juga dengan actus reus. Tindakan ini yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum. Ini mencakup penerimaan suap, memberikan suap, atau tindakan korupsi lainnya yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi. Oke, itu adalah unsur-unsurnya. Nah, dan yang selanjutnya adalah penanggulangan korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana korupsi. Undang-undang ini kemudian mengalami beberapa perubahan dan amandemen, yang salah satunya adalah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yaitu ada nomor 1, saksi hukum. Undang-undang ini menetapkan saksi hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi. Saksi tersebut mencakup pidana penjara, denda, dan pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua ada lembaga penegakan hukum. Undang-undang ini membentuk Komisi Pemberantas Korupsi atau disebut juga KPK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang terakhir yaitu ada mencegah korupsi. Yaitu undang-undang ini juga menekankan upaya pencegahan korupsi, termasuk pelaporan harga kekayaan, penyelenggara negara, pemberian saksi administratif, dan pembentukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau disebut juga PBKP. Baik, jadi itu aja yang bisa kita sampaikan dari kelompok kita. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ilmunya bisa tersampaikan dengan baik dan semoga bermanfaat. Terima kasih.